Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast ID Jatim. Tentu di ID Jatim Channel ya, di YouTube kami. Jadi seperti biasa, kita akan berdiskusi, ngobrol santai tentang kesehatan. Dan tentunya kita akan membahas tentang isu-isu terkini yang dapat bermanfaat untuk para Sobat Sehat semuanya. Jadi pada edisi yang kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Kita akan membahas salah satu topik yang juga lagi sering dibahas juga, yaitu tentang polusi udara. Nah, khususnya pada episode kali ini kita akan membahas sebenarnya apa sih dampak dari polusi udara itu terhadap kesehatan paru atau pernapasan kita. Nah, jadi saya Dr. Arya sebagai host yang akan mendampingi narasumber kita untuk berdiskusi ya mungkin 30 menit ke depan ya. Jadi sudah ada bersama saya. Selamat siang Dr. Irmi. Selamat siang Dr. Arya. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat selalu. Kebetulan ini di hari Jumat Dr. Irmi datang ke sini. Habis ini juga masih ada kesibukan lagi ya dok ya? Biasa kalau itu. Iya, jadi Dr. Irmi Syafa'a ini spesialis paru, konsultan. Dan beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dan juga bagian dari SMF kedokteran respirasi dok ya, pulmonologi dan kedokteran respirasi di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Jadi pada sore hari ini dok kita akan berbincang-bincang tentang isu yang lagi banyak diberitain ini dok. Lagi in. Jadi ya banyak juga tuh yang membahas dok. Jadi kita ingin memberikan informasi pada masyarakat semua tentang apa sih sebenarnya dampak polusi udara yang sekarang terjadi itu, khususnya untuk kesehatan pernapasan. Karena mungkin kan yang sangat berhubungan kan kesehatan pernapasannya dok. Nah sebelum kita bahas tentang itu dulu, kita ingin tahu dok, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan polusi udara itu? Kondisi yang seperti apa? Oke, ini ada yang bilang pakai bahasa kamus saja dok, atau pakai bahasa biasanya, bahasa awam. Saya kalau misalnya per kamus dulu ya, kalau misalnya dibilang air pollution atau polusi udara, itu dikatakan sebagai kontaminasi udara. Intinya oleh zat apapun, zat kimia, zat gas buang seperti itu. Tapi intinya itu harus berbahaya atau berdampak pada kesehatan baik manusia, hewan, bahkan tanaman. Itu polusi. Tapi kalau misalnya bahasa simpelnya kita nggak ngomong macam-macam chemical dan kawan-kawan. Pokoknya begitu udara itu kualitasnya kotor sampai akhirnya menyebabkan gangguan napas pada makhluk hidup. Kalau sudah seperti itu, sudah ada tanda-tanda polusi udara. Intinya gitu, gampangannya. Jadi itu ada dampaknya ya dok ya? Maksudnya harus nggak cuma ke manusia aja ya dok ya? Ke binatang. Semua makhluk hidup. Termasuk tumbuhan juga ya? Termasuk tumbuhan. Karena sampai akhirnya bahkan tumbuhannya bisa mati juga ujung-ujungnya. Karena kan katanya tumbuhan sebagai penyaring oksigen, tapi ternyata ya nggak segitunya juga kalau misalnya emang sudah terlalu kotor polusinya ya. Iya. Oke. Nah, berarti ketika kondisi seperti itu tuh sudah bisa masuk ke polusi udara. Kalau boleh dijelaskan sebenarnya kalau idealnya itu seperti apa dok? Kalau kondisi udara yang kita hirup, mestinya. Idealnya kita makhluk hidup gitu ya. Tentu kan kita pengennya menghirup udara, menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Kita bisa beraktivitas dengan bebas dengan kadar oksigen yang cukup. Kemudian kita mengeluarkan CO2 itu juga tidak ada hambatan segala macam. Kalau misalnya secara marker kayak gitu ya, ada yang kalau misalnya mungkin lagi in juga gara-gara lagi hitnya polusi udara itu akhirnya masyarakat membaca air quality index. Nah, itu teorinya kan dibilang normal kalau hijau 0 sampai 50 kayak gitu kan ya. Untuk aktivitas sehari-hari bagus segala macam, itu di atas kertas atau di atas secara tertulis kayak gitu, atau kuning lah masih oke. Tapi kalau setidaknya yang untuk aktivitas sehari-hari prakteknya pokoknya adalah kondisi di mana kita itu bisa menghirup udara bebas segar dengan kecukupan oksigen. Ya, jadi aktivitas kita nggak ada hambatan. Dan itu bisa dirasakan ya dok ya bedanya kalau misalnya
udaranya lagi bagus sama yang Bisa. ya? Memang untuk orang-orang sensitif terutama. Kalau misalnya kita yang orang-orang yang sehat mungkin tidak terlalu peka ya. Tapi untuk mereka yang benar-benar ada problem saluran nafas itu sangat sensitif, Dokter Arya. Jadi mereka kerasa, oh iya saya di sini nggak gampang sakit dok. Di sini saya gampang sakit lah. Padahal kita yang sehat kok saya dari kemarin nggak biasa-biasa aja ya, nggak sakit. Tapi untuk pasien-pasien itu kalau misalnya sudah ini, iya dok saya ke puncak kemarin lego saya dok. Begitu saya masuk ke dalam kota, waduh batuk-batuknya nggak karuan. Wah itu udah kayak bukti konkretnya gitu. Mereka jadi bukti hidup. Jadi tidak cuma lihat dari air quality index tadi. Itu pembuktian. Itu ngecek ya. Ngeceknya itu pembuktiannya. Dia langsung di atas kertas dengan indeksnya. Tapi kalau kita kadang bingung nggak bawa HP atau ini berapa sih kadarnya gitu kan? Ya contohnya ada temennya itu sudah jadi bukti dia. Oke. Nah kalau bicara tentang penyebabnya nih dok, ini kan yang lagi rame dibahas kan di Jakarta ya. Oke, memang di Jakarta itu kota besar. Nah mungkin saya ingin tahu kira-kira kalau polusi udara ini penyebabnya itu dari mana polusinya. Yang kedua, apakah hanya terjadi di kota besar aja seperti Jakarta gitu dok? Oke, jadi kalau secara teori ya itu penyebab-penyebab untuk polusi dikatakan 6 besar. Pertama, jelas itu pabrik termasuk yang pembangkit energi, ya, listrik atau apapun. Dia kan mengolah energi gitu ya, jadi pasti ada buangannya. Yang kedua, kendaraan bermotor. Nah, di jalan raya semakin banyak kendaraan, makin banyak gas buangnya karena pembakaran. Terus yang ketiga, dikatakan juga itu justru kayak tempat pengolahan limbah. Jadi kalau misalnya kita limbah plastik kayak gitu diolah, itu juga menghasilkan zat buang. Ternyata juga bisa bikin banyak polusi. Yang keempat, dikatakan pengolahan rumah tangga di rumah tangga. Jadi kayak misalnya kita masak kompor lah, itu juga termasuk. Kalau dia rumahnya itu lingkungannya kerap, ntar tetangga itu kerap kayak gitu ya, rapet-rapet jarak rumahnya, semuanya nyalakan kompor, terus asap, nah meleduk kayak begitu, itu juga masuk polusi. Yang lain dikatakan juga seperti pertanian. Jadi kayak misalnya orang yang bahan-bahan tani itu kayak ada sulfur, ada juga kayak nitric oxide, nah gitu. Itu juga termasuk dikatakan sedikitnya menyumbang pada polusi udara. Memang tidak sebanyak seperti pabrik atau seperti kendaraan bermotor, tapi tetap mereka juga ikut menyumbang. Yang terakhir dan yang sekarang lagi dibahas nih, debu. Debu-debu itu yang sering kita lihat malah justru seperti partikulat matter itu. Yang PM2,5, PM10 yang orang-orang bilang. Itu. Jadi debu yang bukan larut, yang bercampur lah di dalam udara sekitar kita, dan itu yang jadi marking atau marker yang diperiksa biasanya di air quality index. Itu mungkin ada hubungannya dengan musim kemarau atau gimana dok? Iya, otomatis dengan musim kemarau gitu ya? Kering satu, yang kedua kan panas tuh. Nah, anginnya kalau di Indonesia terutama anginnya kan lumayan ya, begitu musim kemarau kayak begitu. Jalanlah debu, dibawa kemana-mana, keliling akhirnya debunya muter segala macam. Nah, kalau misalnya semakin besar kotanya, makin banyak pabriknya, makin banyak kendaraannya, otomatis makin banyak debunya. Misalnya bukan debu, anginnya misalnya sedikit, terus nggak ikut gitu kan, tapi terus moro-moro kendaraannya banyak, ya udah ngumpul di situ kan, nggak dibawa angin, jadi menetap di situ. Kalau di daerah desa mungkin banyak masih banyak pohonnya, masih banyak tempat penyaringnya gitu ya untuk filter dari udaranya. Tapi tetap di sana ada polusi, tetapi tidak sebanyak di kota-kota besar. Jadi kalau misalnya Dr. Arya tadi bilang apakah hanya terjadi di kota besar? Tidak. Tapi paling banyak di kota besar. Karena 6 sebab tadi itu ya, kombinasi itu ya. Terutama yang paling besar itu dari hasil pabrik, terutama yang berhubungan dengan penghasil energi. Betul. Oke, jadi memang itulah yang mungkin kalau di Jakarta kok bisa sekarang polusinya tinggi sekali. Karena kombinasi itu ya dok, apalagi di sana kan terkenal kendaraan padat. Nggak padat lagi, macet aja sampai diem di atasnya tol, terus gasnya tetap keluar gitu kan, menumpuk. Betul. Di Surabaya tempat kita ini juga pasti kurang lebih sama ya dok ya penyebabnya. Ya mungkin area tertentu ya. Nah, kalau yang di pinggir-pinggir tempatnya pabrik-pabrik mungkin akan lebih banyak. Tapi kalau misalnya banyak pohon-pohon daerahnya itu asri gitu, harusnya mungkin lebih sedikit berbeda.
Nah, jadi kalau misalnya kita bicara polusi udara itu memang tidak hanya di kota besar aja. Di daerah pun masih bisa atau di desa. Tapi mungkin jumlah polusinya atau indeksnya itu yang berbeda. Jumlah dan jenisnya juga. Jenisnya juga berbeda. Oke, jadi sekarang kita ngomongin tentang penyakitnya nih, terutama yang berhubungan dengan pernapasan. Boleh dijelaskan Dok, penyakit-penyakit apa saja yang paling sering muncul yang diakibatkan oleh polusi udara ini? Oke, kalau ngomong tentang polusi udara, kita setiap hari kan napas ya, pasti butuh napas. Kita maunya hirup oksigen, mengeluarkan CO2. Berarti tidak mungkin saluran udara itu tidak dilewati. Saluran napas itu mulai dari mana? Mulai dari hidung sini, mulai dari atas sini sampai masuk ke partikel paru yang terkecil, alveoli. Mana gitu. Dengan adanya polusi, artinya zat-zat yang terkandung dalam polusi itu tadi, baik itu gas bakar, CO, PM itu tadi segala macam, itu lewat masuk sampai alveoli. Zat asing yang masuk ke dalam badan akan menyebabkan proses radang atau inflamasi. Bayangkan kalau polusi itu terus, konsentrasinya itu tinggi terus, maka inflamasi akan terus terjadi dalam saluran napas kita. Bisa dibayangkan kalau misalnya inflamasi terus terjadi, berarti apa? Akan menurunkan daya tahan dari saluran napas, memudahkan untuk terjadi infeksi. Nah, sekarang yang paling sering apa? Ya mulai dari atas, nasofaringitis, laringitis, faringitis, sampai trakeitis, bronkitis, dan segala macamnya. Bahkan kalau sampai ke paru, pneumonia bisa. Yang saluran nafas yang lain, asma, PPOK gitu ya. Jadi intinya radang dulu dari saluran nafas, jenisnya tergantung lokasinya, dan kalau sudah punya asma akan tercetus berulang. Atau PPOK juga berulang. Jadi itu bisa menyebabkan peradangan ya dari saluran pernapasan dari awal ya depan sampai yang paling kecil. Betul. Tergantung lokasinya di mana, dan itu menurunkan imun ya Dok ya. Kalau berlangsung terus menerus, bayangkan aja jadi cetus kan, terus radang terus. Otomatis kan badan kan dipaksa untuk berusaha nangani terus kan, lama-lama capek. Ya kalau misalnya dia orangnya fit terus moro-moro karena kelelahan, kurang istirahat atau apa, ya akhirnya kan kurang ya, responnya tidak sebaik yang waktu dia lagi fit-fitnya. Akhirnya gampang sakit, kena infeksi. Oke, jadi karena disebabkan oleh peradangan tadi itu ya Dok ya. Simpelnya seperti itu. Itu. Nah, gejala-gejala yang sering muncul apa itu? Ya ini banyak, batuk, pilek, terus bersin-bersin sampai hidung mampet gitu. Akhirnya orang mikir COVID saya. Kalau zaman dulu kan zaman COVID ya. Iya. Nah, sekarang alhamdulillah COVID kan sudah istilahnya jauh berkurang, nggak terdeteksi, membaur gitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke polusi. Nah, gejalanya tapi mirip Dokter Arya. Pernapasan juga. Kalau yang asma ya kumat saya Dok. Bengek saya kumat, waduh. Oke. Nah, jadi gejalanya mirip-mirip ya, intinya saluran pernapasan. Mirip sekali. Nah, terus kelompok orang yang seperti apa Dok yang lebih rentan untuk terkena penyakit karena polusi ini? Oke. Kalau secara orang sehat ya, untuk orang sehat jelas geriatrik. Itu yang usia tua. Itu akan mudah karena istilahnya sudah ada penurunan fungsi dari saluran pernafasan. Misalnya di saluran nafas kita tuh ada rambut-rambut halus. Fungsinya itu dia istilahnya untuk, kalau misalnya dari riak gitu, dia fungsinya untuk membantu mengeluarkan dorong ke atas. Semakin sepuh atau semakin bertambahnya usia kita, semua organ-organ tubuh juga justru fungsinya akan menurun. Berarti paparan atau pajanan dari polusi atau udara jenis apapun tadi pasti lebih banyak kan pada orang yang sudah berumur. Jadi fungsi rambutnya tadi mungkin menurun, fungsi eliminasinya berkurang, akhirnya gampang untuk sakit. Itu. Yang kedua, orang yang meskipun sehat tapi terpajan rutin dari untuk saluran nafasnya dengan polusi tadi lah. Misalnya orang pekerja lapangan, ya pekerja lapangan itu misalnya pekerjaan apapun, misalnya pengawas kantor, pengawas pabrik. Nah gitu, jadi keliling di pabrik, di luar terus, orang yang bekerja di jalan raya, gitu ya kan kena polusi terus. Yang lain bukan pekerjaan, perokok, ya itu kan istilahnya ya termasuk ya. Jadi antara sengaja atau tidak sengaja memasukkan zat asing atau polusi tadi, namanya noxious agent kita ngomongnya ya, ke dalam saluran nafas, si pekerjaannya tadi. Nah, atau yang lain mungkin. Kalau anak-anak gimana Dok? Oh sangat. Itu rentan dalam hal ini dulu. Kalau kita ngomong anak-anak itu dia
bukan orang dewasa kecil, bukan ya. Jadi masih tumbuh. Semua organ tubuhnya ini masih berkembang. Nah, tapi bukan berarti daya tahan tubuhnya itu rendah, bukan. Mereka cenderung tidak bisa mengontrol, Dokter Arya. Kan masih ada yang masih kecil, saya tidak paham mana itu kotor, mana bersih gitu kan. Pokoknya dieksplor aja semuanya. Akhirnya pajanan yang masuk ke mereka tidak bisa kita kendalikan, apalagi terus mereka dibarengkan dengan suka basah-basah, kedinginan gitu kan, akhirnya gampang sakit. Pas kondisi sakit terus kena polusi juga, sering terpajan dengan polusi tadi, ya sudah akhirnya kena itu. Akhirnya ya sakit juga. Oke, jadi memang tidak hanya untuk orang yang sakit aja Dok ya, ini orang sehat pun pada kelompok tertentu lebih rentan. Seperti pada geriatri atau orang-orang tua, ya lansia itu ya, sama anak-anak tadi, hati-hati. Sama orang yang bekerja terkena pajanan terus-menerus. Ya, itu high risk istilahnya, faktor risikonya tinggi. Kalau pekerja di dalam ruangan Dok, tetap berpotensi kah? Kalau kita bilang di atas kertas lebih kecil resikonya dibandingin di luar lapangan, jelas. Tapi kalau misalnya di dalam ruangan itu tadi polusi terjadi, misalnya yang dalam ruangan tadi home industry yang masak-masak, kompor, ventilasi tidak terbuka udaranya gitu, ya sama aja kan, mulek di dalam kan. Apalagi beliaunya misalnya yang tukang masak gitu, langsung di depannya kompor setiap hari sekian jam masak, terus kena asap, kena gas dapur dan lain-lain. Nah itu juga termasuk high risk, Dokter Arya. Jadi jangan selalu berpikir dalam pasti aman, dari tergantung jenis pekerjaannya juga. Tetap berpotensi. Betul. Nah sekarang kalau misalnya kita bicara tentang polusi ya Dok, terus di luar lebih mudah kita terpapar. Nah ini yang menarik Dok, sekarang kan karena tadi ya COVID mungkin sudah terkontrol, akhirnya orang sudah banyak yang tidak pakai masker. Nah apakah di situasi polusi udara yang meningkat seperti ini itu disarankan? Kalau misalnya disarankan itu kenapa? Dan mungkin ada jenis-jenis masker yang khusus yang direkomendasikan Dok? Kalau saya pribadi, atau istilahnya nggak usah saya pribadi lah, dari mana perhimpunan itu, kalau misalnya dari PDPI dan lain-lain gitu ya, dari perhimpunan dokter paru, menyarankan untuk pakai masker. Karena apa? Itu sebagai salah satu bentuk proteksi. Dia bisa menyaring. Harapannya bisa menyaring. Jadi kalau kita lebih detail lagi ya Dokter Arya ya. Tadi kita ngomong partikulat matter. Partikulat matter itu istilahnya debu yang tercampur dalam udara kita itu tadi. Ukurannya itu ada PM10, ada PM2,5. Artinya apa? Itu menandakan ukuran. PM10 10 mikron. 2,5 mikron. Mikro istilahnya mikrogram per mililiter kubik, per meter kubik kalau misalnya satuannya itu semuanya. Berarti dia semakin kecil, semakin bisa menembus atau semakin belum masuk aja ke dalam saluran nafas sampai ke partikel terkecil, gitu ya. Dengan kita pakai masker, kalau maskernya itu ada kuat, baik, maka bisa menahan bahkan partikulat matter yang ukuran 2,5. Kalau tidak ada kuat, bahkan tidak bisa menahan yang 10. Contohnya gitu aja ya. Nah, jadi kita bilang apakah dibutuhkan? Iya, itu termasuk salah satu bentuk usaha. Cara yang lain selain nggak pakai masker, ya berarti menghindari jauh dari daerah yang menyebabkan polusi itu tadi. Kecuali kalau misalnya nggak bisa, ya sudah. Itu karena pintu masuknya sini saluran nafas kan, dari hidung sampai dari mulut. Nah, terus jenis apa? Tetap sesuai COVID kemarin, karena ini terkait dengan ukuran dan lain-lain. Paling baik ya N95. Tapi N95 itu kan masker medis ya. Jadi kita untuk berbicaranya dengan bakteri, partikel virus dan kawan-kawan. Kalau misalnya nggak bisa N95 dok, N95 pengap dok, hampek kan ya sampai rapet gitu. Bisa banyak. Sekarang ada KN95. Nah dari KN95 turun lagi KF94. Nah itu kurang lebih kerjanya sama, karena bisa mengcover atau menyaring kira-kira 95%, 90 sampai 98%. Itu lumayan. Jadi bisa sampai 2,5 itu partikel PM 2,5 bisa tersaring. Yang lain kalau turun lagi ada justru masker nih sekarang, ya nggak tahu ya, mungkin diciptakan atau memang dia ditujukan khusus masker PM 2,5. Ada sendiri dia.
ya entah merek data untuk promosi gitu mungkin ya, nggak ngerti, tapi memang ternyata diciptakan ada. Jadi ya supaya masyarakat aware aja, oh ada ada masker yang khusus itu bisa dipakai, terutama untuk mereka-mereka yang sekiranya yang beresiko. Yang terakhir lagi yang aman, masker surgical, masker bedah yang hijau itu loh, yang hijau atau yang biru yang biasanya dipakai orang medis, itu bisa membantu paling nggak 80% lumayan bisa menyaring. Bukan masker yang kayak masker kain yang regang-regang, kemudian masker ditaruh di hidung lah, sampai mawon kalau kayak gitu ya. Jadi tetap cara pakainya harus betul juga. Oke, jadi memang masker itu berguna ya dokter. Kalau misalnya tidak bisa menghindari kayak lokasi yang berpolusi, kalau kerjanya di kota, perjalanan itu kan tetap terpapar ya dok ya. Betul. Jadi lebih baik memang disarankan tetap menggunakan masker. Mungkin berbeda dengan dokter ya, atau mungkin orang-orang yang bekerja di rumah sakit kan mau tidak mau setiap hari tetap akan menggunakan. Betul. Tapi kalau untuk orang-orang yang bekerjanya di luar rumah sakit yang merasa sudah tidak pakai masker nggak apa-apa nih. Nah hati-hati. Ini ternyata harus berhati-hati. Lebih baik tetap menggunakan. Ini saya paksa dari lo pakai yang kayak gini. Oh iya, itu yang KF94. Ini KF94 yang kayak gini. Dan sudah sangat membantu ya dok ya. Bantu. Ini untuk harian mau kalau di rumah sakit ya saya ya. Oke, untuk apalagi di luar di masyarakat. Paling enggak kalau misalnya dari teman-teman mau pakai begitu yang minimal surgical aja lah. Minimal. Iya. Sekarang kan juga banyak tuh yang jual masker kan. Banyak. Setelah betul. Pandemi itu kan akhirnya kan sudah hal yang biasa. Ya. Beberapa orang juga tetap ada yang pakai gitu ya. Dan yang kalau misalnya masker surgical tuh ada yang 3-ply, ada 2-ply, ada yang 4-ply. Nah itu kan istilahnya menunjukkan ketebalannya gitu kan ya. Lebih baik lihat fungsinya untuk apa, kira-kira setebal apa, dan sesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Karena dok saya pakai yang tebal nggak kuat. Nah jangan dipaksakan pakai yang tebal, takutnya murmur dipakai olahraga terus. Nah itu tambah sesak kan takutnya. Iya. Nah bicara soal olahraga nih dok, ini menarik kan, banyak ya kalau misalnya kita sekarang setelah pandemi selesai olahraga di outdoor. Sedangkan kondisi sekarang ini kok melihat polusi udara yang meningkat, terutama di kota ini kan agak khawatir ya dok ya. Nah menurut dokter, apakah tetap disarankan olahraga outdoor? Atau kalau misalnya mau outdoor itu ada hal yang perlu diperhatikan dalam berolahraga? Oke. Yang jelas saya nggak bisa ngelarang orang mau olahraga outdoor. Kalau misalnya disuruh beralih aja ke indoor juga sulit ya. Nggak semuanya punya fasilitasnya kan untuk indoor. Tetap bisa olahraga. Tidak disarankan, bukan berarti harus kita sarankan ditunda aja dulu juga enggak. Dok saya harus olahraga, monggo, tapi perhatikan kondisi lingkungan. Yang kedua mungkin pilih tempat yang sekiranya sirkulasi udaranya baik ya, tadi terus jauh dari polusi, jadi sumber polusi, jadi jarang dilewati kendaraan, kemudian tidak dekat dengan pabrik dan banyak tanaman. Oke. Nah itu juga akan membantu percepatan sirkulasi kan. Nah dan pilih waktu untuk olahraganya. Misalnya kalau siang hari banyak di situ, meskipun tempatnya sepi ternyata banyak debu-debu. Nah jangan siang hari, ambil pagi atau mungkin sore. Gitu. Jadi menyesuaikan dari tempat, dari waktu juga. Waktunya dan jenisnya. Ya jenisnya kalau misalnya saya mungkin tetap mau olahraga, kira-kira saya sampai high impact gitu modelnya, lari. Ya berarti kan harus cari tracknya kan yang lumayan panjang ya, atau nggak berulang kayak gitu. Kalau misalnya saya cuma olahraga ya senam-senam aja dok, ya udah tinggal cari tempat lapang yang agak lumayan longgar kayak begitu, nggak crowded untuk menggerakkan badan. Nah sudah taman-taman tuh biasanya kan bisa. Nah jadi olahraga kalau pakai masker gimana olahraga? Ini kendalanya. Tidak disarankan sebenarnya ya, dari WHO sendiri, CDC itu juga menyarankan kalau misalnya kita berolahraga sebaiknya tidak pakai masker karena istilahnya menghambat sirkulasi. Memang oksigen masih bisa masuk, CO2 keluar, tapi kan kehambat dan kita butuh napas cepat. Nah kita jadi ada dead space ya istilahnya, atau kita kehirup lagi gitu kan ya. Jadi kalau misalnya memang sekiranya ruangannya tadi itu cukup lapang, kondisinya baik, lepas aja masker. Tapi kalau nggak bisa, khawatir ya, mungkin pakai masker yang tipis. Kita lebih tipis lah, jangan pakai kayak N95 olahraga. Waduh, pengap banget itu kayak gini. Dan disesuaikan sama jenis olahraganya. Jenis olahraganya betul. Jangan yang sampai ngos-ngosan tapi tetap pingsan nanti nggak jadi olahraga.
Oke, jadi ya ini tidak terasa dok, sudah hampir 30 menit kita Oh ngobrol. iya. Dan ya alhamdulillah sudah cukup banyak informasi yang kita dapatkan ya, terutama tentang kesehatan pernapasan yang berhubungan dengan polusi udara yang ramai dibahas. Nah, sebagai pertanyaan penutup nih dok, ada pesan-pesan untuk masyarakat, pendengar semuanya, di kondisi seperti ini, polusi udara meningkat, apa yang mestinya kita lakukan, apa yang perlu kita jaga, kiat-kiat untuk menjaga kesehatan pernapasan. Silakan. Prinsipnya kalau saya selalu baik mencegah daripada mengobati ya. Jadi supaya bisa mencegah itu bagaimana? Kenali kondisi diri. Jadi sejauh apa sih kondisi kita ini? Oh, saya punya penyakit bawaan, sudah punya asma, sudah punya tadi yang PPOK, sudah sering kumat, maka terapinya adalah menghindari pencetusnya. Jadi menghindari dengan cara kalau bisa sejauh mungkin nggak mendekati lokasinya atau sumbernya tadi, atau memakai proteksi. Nah, jadi dengan kita mengenali kondisi diri, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Begitu ternyata nggak bisa dihindari, kita kadung sakit, obati. Cuma obatinya itu segera, jangan ditunda-tunda. Kalau misalnya pasiennya punya asma, ada bronkitis atau apa, ditunda-tunda karena istilahnya dok saya nggak sempat karena saya kerja terus, makin parah. Dan dengan kualitas udara yang makin buruk, maka khawatirnya akan tambah buruk, susah untuk sembuh. Atau bisa sembuh tapi dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, cara yang lainnya tentu menjaga kondisi badan, cara pencegahan yang lain. Dengan cara apa? Standar. Makan sehat, bergizi gitu ya. Istirahat cukup. Olahraga juga istilahnya rutin. Tujuannya apa? Sebenarnya adalah meningkatkan antioksidan dalam badan kita. Dengan kita menjaga makan, pola tidur cukup tadi, antioksidan akan banyak dan kita akan mengeliminasi radikal-radikal bebas. Karena kan oksigen polusi-polusi tadi masuk itu oksigen akan terbentuk, radikal bebas akan terbentuk di badan kita. Nah, caranya sekarang dari badan kita untuk mengeliminasi tadi supaya nggak gampang sakit, olahraga, makan teratur, ditoto semuanya supaya nggak menyumbang radikal bebas tambah banyak di badan. Oke. Intinya gitu. Baik, jadi memang kalau untuk kondisi orang yang sudah punya riwayat sakit harus lebih aware ya dok ya. Betul. Jadi kalau bisa memang waktunya berobat atau ada keluhan memang harus segera berobat ya, supaya mencegah tidak semakin parah. Betul. Kalau untuk orang-orang sehat supaya menjaga kondisi tubuhnya tetap sehat, lakukan pola hidup yang baik ya. Betul. Makan yang bergizi, lalu istirahat yang cukup, termasuk berolahraga itu ya. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa pakai masker. Oke, jadi sudah lumayan banyak ini dok. Terima kasih banyak atas informasi yang diberikan, luar biasa sekali. Jadi memang dengan seperti ini harapannya sobat sehat semuanya, masyarakat yang mendengarkan diskusi kita bisa lebih paham tentang apa sih dampaknya polusi udara, bagaimana cara mencegahnya, dan gimana kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan supaya tidak sakit. Gitu ya. Betul. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Irmi Syafa'a. Semoga sehat selalu, dokter. Sami-sami jenengan juga. Amin. Dilancarkan segala urusannya juga, dok. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Pokoknya buat sobat saya semua, jangan lupa simak edisi berikutnya ya dari podcast-podcast kita. Akan ada banyak informasi kesehatan lainnya juga yang berhubungan dengan kedokteran, baik untuk dokter maupun untuk masyarakat secara umum. Saya Dr. Arya, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.